Menetapkan Yakult Khalil Qomas sebagai tahanan rumah memicu gelombang kritik. Alasan kesehatan yang digunakan dinilai belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik soal konsistensi penegakan hukum. Usai berada di luar rumah tahanan selama 5 hari, akhirnya mantan Menteri Agama yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan, Yakult Khalil Qomas, dikembalikan ke rutan KPK. Tersangka kasus kuota haji ini mengatakan dirinya merasa bersyukur bisa sungkem kepada ibunya dan menjadi berkah yang luar biasa. Bisa sungkem ibunda saya. Ya, alhamdulillah saya bisa sungkem kepada ibunda saya, itu berkah yang luar biasa. Menjadi ujian baru bagi kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Alasan utama yang dikemukakan adalah kondisi kesehatan, di mana Yakult disebut mengidap GERD akut dan asma. Selain itu, KPK mengklaim jika alih status tahanan ini bagian dari strategi penyidikan. Yang bersangkutan itu mengidap GERD akut, ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Saya kurang begitu hafal itu istilah medis yang mungkin nanti bisa rekan-rekan cek. Juga mengidap asma yang bersangkutan. Jadi tentunya ini menjadi salah satu syarat saja ya. Di samping juga tentunya ada keperluan lain, dalam hal ini strategi dalam penanganan perkara ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Namun di balik alasan itu muncul pertanyaan kritis. Apakah kondisi ini cukup kuat untuk mengubah status penahanan dari rutan menjadi tahanan rumah? Sejumlah kalangan menilai penyakit seperti GERD merupakan kondisi medis yang umum. Perbandingan dengan kasus-kasus sebelumnya pun tidak terelakkan, di mana tersangka korupsi lain dengan kondisi kesehatan serupa tetap menjalani penahanan di rutan. Hal ini memunculkan dugaan adanya perbedaan perlakuan atau standar ganda dalam penegakan hukum. Sikap seperti ini akan menimbulkan diskriminatif hukum. Memang tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi ini soal kepantasan, ya. Karena pasti tahanan lain juga akan meminta hal yang sama, ya kan? Ya, kenapa si A bisa dialihkan, kenapa si B tidak bisa dialihkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan memantik reaksi publik. Keputusan ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah harapan besar terhadap penegakan hukum yang adil dan setara, kasus ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas dan konsistensi adalah kunci utama menjaga legitimasi lembaga. Geger info Yakult menjadi tahanan rumah awalnya diungkap istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, Sylvia Harefa, saat melakukan kunjungan ke rutan KPK untuk menemui suaminya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI mengungkap sejak KPK berdiri pada 2023, baru kali ini terjadi pengalihan tahanan atas permintaan keluarga. MAKI pun mendesak Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik dari skandal Gus Yakult ini. Tim Liputan Metro TV. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Pengawas KPK terkait pimpinan KPK yang diduga membiarkan KPK diintervensi pihak luar dalam melakukan pengalihan penahanan rumah terhadap mantan Menteri Agama Yakult Khalil Qomas dan tidak melaporkan dugaan intervensi itu kepada Dewas KPK. Dalam KPK, juru bicara KPK Budi Prasetyo, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK sebagai pihak terlapor yang dilaporkan ke Dewas KPK. Laporan ini menurut Boyamin berangkat dari adanya jurisprudensi putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di mana Anwar Usman dicopot dari jabatannya dari Ketua MK dengan alasan salah satunya membiarkan atau memberikan kesempatan pihak luar melakukan intervensi terhadap proses persidangan nomor perkara 90. Selanjutnya, hal kedua terkait dengan juru bicara KPK Budi Prasetyo yang memberikan keterangan pers yang menyebut tersangka Yakult dalam keadaan sehat saat dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah dan bukan atau tidak dalam keadaan sakit. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu yang menyatakan tersangka Yakult dalam keadaan sakit GERD akut dan asma. KPK otomatis karena mengambil dan menyuruh tanpa kolektif kolegial, salah satunya, dan yang lain-lain tadi. Terus kedua, jubir KPK karena menyatakan sehat dan membolehkan keluarga yang lain mengajukan permohonan. Terus Pak Asep Guntur ya termasuk salah satunya yang karena tidak melakukan tes, memerintahkan tes kesehatan saat pengeluaran, buru-buru baru tes kesehatan menjelang masuk sini. Jadi
3. Pimpinan KPK secara keseluruhan. Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Permas. Lagi dan lagi kita membahas setiap komentar-komentar netizen. Bubarkan saja KPK, cuman pemborosan anggaran. Masyarakat sulit untuk percaya ke penegak hukum di Indonesia atas kejadian ini. Inilah contoh penegak hukum di Indonesia. Ada apa dengan KPK? KPK takut sama Mulyono, kan yakut anak buahnya. Hai KPK, malu nggak? Mali kok dilindungi? Saya yakin KPK diintervensi pihak lain. Orang yang seperti inilah bagian dari orang yang tidak percaya kehidupan akhirat. Coba lihat suara Amal ayat 4 dan 5. KPK koruptor pulang kampung. Kenapa heran? Inilah keberlanjutan. KPK tidak dapat dipercaya kalau gak begini bukan Konoham namanya. Inilah hasil seleksi pejabat pilihan Bapak KPK. Pilihan KPK setelah KPK diubah malah makin abdul. Doa buka pintu langit Ansor dan Banser dikabulkan. Emang siapa lo sor ser, kata Allah. Sungkem sama korban jamaah yang kami jolimi bong. Ini hablum minas karena kami tersiksa di akhirat kelak kalau orang-orang yang kami jolimi tidak memaafkan kamu. Firly Bahuri, mantan ketua KPK tahanan, apakah kabarnya? KPK sudah lupa? Bajingan semua menguasai KPK, jangan rasa malu berbuat demi cuan. Masih untung ketahuan, kalau nggak ketahuan kelon terus kalau karo jone. Dapat aset ini para petinggi KPK. Kasus berkedok agama sekarang KPK juga mencurigakan. Lawak semua. Hukum terlucu di dunia. KPK diberantakan karena di dalamnya pilihan Mulyono. KPK Komite Pelindung Koruptor. Periksa rekening tuh. Pelindung maling pejabat. KPK juga keluarga supir Absri. Nya semua bisa terjadi di dunia mafioso. Ayah wahai KPK, sekarang rakyat sedang menyatakan perang terhadap koruptor. Tiba-tiba KPK berkhianat. Inilah kalau KPK dijadikan Dewan Pengawas asli atau Dewas-Dewasnya tetap untuk pada geng Solo dan komplotannya. Patas KPK tidak jelas, status ketua harian suatu partai sudah digeledah, kasus hilang tanpa berita. Kalau tidak ketahuan yang tidur di rumah, publik tahunya di penjara. KPK mestinya minta maaf ke publik, bukan cari-cari alasan kesehatan dan lain-lain. Publik udah cerdas. Alah, bilangin aja perintah Mulyono. Wah, korupsinya berkah nggak kuat. Gerombolan rusak benar-benar salah, bukan jadi urusan. Ukuran yang penting kekuasaan jabatan dan cuan mengalir. Sangat sikat sekali. Ayo tahanan lain dan jangan mau kalah minta tahanan rumah. Kalau perlu bebas dan menjabat lagi biar makin remuk negeri ini. Rakyat pun tak tipu. Shame on you. KPK nggak konsisten sama pejuang koruptor plemen pen. Kok bisa wartawan kecolongan nggak ada yang tahu kalau si ini pulang ke rumah. KPK termul apa bisa dipercaya? Al sehat segar bugar. Bung mau dibohongin drama KPK dan CS-nya NKRI harga maling. Kadal-kadalan hukum hanya di KPK, bozok. Mantap di zaman Prabowo, sang koruptor jadi tahanan rumah. Lembaga penegakan hukum mana lagi yang bisa dipercaya? Yang pasti keserupan setan si Joko Widol. Yakut. Tidak akan keputusan ilegal yang dilakukan oleh pemimpin KPK gak jelas. KPK menang banyak.
standar ganda yang dilakukan KPK perlu ditelusuri ini. Pecat segera KPK yang sewenang dihukum bisa termakan pelus. Maling menangkap maling, saling maling melindungi lah, sama-sama makan enak. Nanti yang adil hukum akhirat. Hoaks jahat terus menggempur Gus Yakut, seolah ada pihak tertentu yang takut kalau kebenaran terungkap lawan. Ayo netizen, kawal terus kasus ini dari drama-drama KPK. Sesama termul harus saling melindungi, menayangi. Si Yakut yang mengakui manusia yang Pancasila ternyata koruptor, dasar manusia munafik. Yakut adalah Pati Raja Solo. Yakut ini punya kartu as tentang skandal keluarga Seraja Solo. KPK bisa apa kalau sudah diperintah sama rajanya yang pasti manut. Usut pecat, tangkap hukum. Melihat kejadian ini tidak mungkin Mulyono ditahan. Usut pelanggaran etika oleh dewasa KPK. KPK Komisi Pilih-Pilih Kasus, Komisi Pelindung Koruptor, Komisi Paling Koplak, termul. Coba struktur KPK dari pala sampai buntut tolong diganti. Melakukan ketua KPK-nya dari seragam coklat, si bikin malu bangsa. Yang remonggo silakan korupsi, Anda hanya akan jadi tahanan rumah. Yakut vs Lukas NMB, KPK berusaha membodohi rakyat dan pemerintah sekarang. Bubarkan pengurus KPK sekarang atau minimal pecat pejabat yang beri persetujuan perubahan status tahanan. Alihkan pengenangan kasus ini kepada kejaksaan. Bagaimana Presiden Prabowo? Rakyat sudah tidak percaya dengan hukum, rakyat sudah tidak percaya dengan Prabowo. Kelihatan sangat lemah dan tidak punya power dalam mengatasi koruptor. Lakmutulalo. Maling kok dibilang benarkah mau lo? Tangkap ketua KPK. Ada apa ini? Hukum jangan lemah. Negara tidak boleh kalah dengan pejabat. Hai pun jahat. Kalau maling, Yakut. Hukum di Indonesia benar sudah hancur. Sekelas KPK saja main belakang. Di Tiongkok ketangkap korupsi, kepala hilang, keluarga dimiskinkan. Itu saja masih ada. Di Indonesia koruptor karpet merah. Apakah penegak hukum nggak punya otak atau kampanye? Ayo korupsi. Bisanya saja segar bugar, kok tiba-tiba punya penyakit yang aneh-aneh. Ini hanya akal-akalannya